Selamat pagi anak-anak semua. Senang sekali Miss pagi hari ini bisa kembali ketemu kalian dengan acara Breakthrough Kids. Oh iya, hari ini Miss mau mengajak kalian semua untuk bernyanyi bersama-sama memuji Tuhan. Siap? Yuk kita bangkit berdiri semuanya. Jangan ada yang duduk, kita bangkit berdiri memuji Tuhan. Siap? Yang di sebelah sini, ayo bangkit berdiri. Yang di sebelah sana juga semua kita bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan. Amin. Karena Tuhan yang memberikan kita kekuatan, Tuhan yang memberikan kita sukacita, Tuhan yang menjadi kegiran nomor setiap kita. Amin. Amin. Yuk kita bangkit berdiri semuanya. Kita nyanyikan pujian ini. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Amin. Semuanya bangkit berdiri ya. Kita nyanyikan pujian ini. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini hari buat Tuhan, ku bersuka sebab Dia girakan. Ku masuki gerbangnya, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini hari buat Tuhan, bersuka sebab Dia girakanku. Dia girakanku, Dia girakanku, oh Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku, oh Dia girakanku, oh Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Dia girakanku, Dia girakanku, oh Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku, oh Dia girakanku, oh Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Sekali lagi ya. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini hari buat Tuhan, ku bersuka sebab Dia girakanku. Dia girakanku, Dia girakanku, oh Dia girakanku. Bersuka sebab Dia girakanku, oh Dia girakanku, oh Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku, ku bersuka sebab Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Haleluya. Bersukacita, amin. Karena Tuhan yang memberikan kita kekuatan, Tuhan yang memberikan kita sukacita. Amin. Amin. Haleluya. Hai anak-anak. Saat ini kita sedang membuat art. Kalian mau mengikuti? Kalian bisa minta bantuan ke mama, papa, atau kakak ya. Kalian bisa menyiapkan gambar seperti ini. Lalu gambar ini nanti kita warnai ya. Setelah ini, gambar orang ini, Miss juga sudah menyiapkan 3 bentuk mata. Lihat ya. Yang pertama adalah bentuk mata orang buta. Yang kedua adalah ketika Tuhan Yesus mengolesi tanah. Ketika Tuhan Yesus mengolesi matanya dengan tanah. Yang ketiga adalah ketika matanya tercelip. Ikuti Miss ya. Setelah itu bagaimana sih cara membuatnya? Kita mewarnai dulu ya gambar orang tadi ya. Yuk ikuti Miss ya.
selesai? Kalian udah selesai semua di rumah ngerjakannya? Setelah itu kita mau gunting matanya sini ya, 2 ya. Lalu setelah digunting kita mau masukin yang 3 mata tadi ya. Adalah mata yang buta, tidak bisa melihat. Kita tarik garisnya ke atasnya. Ini adalah gambar ketika Tuhan memberikan tanah ke matanya. Ketiga adalah ketika matanya terjepit. Wah, kalian ikuti ya nanti di rumah ya, bisa digeser-geser ininya. Oke, hari ini Miss mau cerita tentang orang buta. Sudah siap untuk mendengar firman Tuhan? Apa yang mau Miss ceritakan hari ini? Sudah siap? Dengarkan, duduk yang manis ya semua ya. Oke, pada suatu hari ada orang buta. Dia adalah seorang pengemis. Dia suka minta-minta. Orang buta ini, dia buta sejak lahir. Dia tidak bisa melihat. Sejak lahir, dia tidak pernah melihat indahnya bunga mawar. Sejak lahir, dia tidak pernah melihat indahnya pelangi. Atau ketika dia belum pernah melihat bentuk kelinci yang indah. Dia belum pernah melihat bagaimana bentuk gajah yang besar. Karena dia itu, pengemis ini, dia buta sejak lahir. Kasihan sekali ya. Kasihan sekali orang buta ini. Dia buta, dia harus meminta untuk makannya. Dia harus meminta bantuan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia harus minta sedekah untuk makannya. Orang buta ini, pada suatu dia pernah mendengar ada seseorang yang sangat peduli kepada orang sakit. Orang ini sangat peduli kepada orang-orang yang susah. Ingat cerita minggu lalu? Bagaimana Tuhan Yesus itu sangat peduli kepada orang yang lumpuh. Masih ingat ceritanya? Hari ini orang buta ini pernah mendengar ada seorang namanya Yesus. Tuhan Yesus itu sangat peduli kepada orang sakit. Tuhan Yesus sangat peduli kepada orang-orang yang sangat kekurangan. Orang buta ini pernah mendengar Tuhan Yesus itu sayang sekali dan sangat peduli kepada orang yang tak berdaya. Contohnya yang berdaya itu apa sih? Seperti orang pengemis, seperti orang buta ini. Sudah buta, dia sangat miskin. Untuk makannya aja dia harus minta sedekah, minta bantuan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Pada suatu hari, ketika Yesus sudah melewati orang buta ini, karena dia pernah mendengar Yesus sangat peduli kepada orang sakit. Dia pernah mendengar bahwa Yesus itu sangat memiliki belas kasihan. Ketika Tuhan Yesus melewati orang buta ini, dia berkata, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Kira-kira apa yang Tuhan Yesus lakukan? Dia sudah mendengar bahwa Tuhan Yesus itu sangat peduli kepada orang sakit. Tuhan Yesus itu sangat peduli kepada orang miskin. Berteriaklah dia ketika Yesus melewat, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Tuhan Yesus menghampiri orang buta ini. Karena apa? Karena Tuhan Yesus itu peduli. Orang buta ini tahu Yesus memiliki sesuatu yang luar biasa. Tuhan Yesus itu memiliki sesuatu yang sangat besar. Dia percaya kalau Tuhan Yesus itu dapat menyembuhkan dia. Akhirnya
dia berteriak, dia memanggil Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus itu menghampiri orang buta ini. Tuhan Yesus mengambil sesuatu yang sangat tidak mungkin. Tuhan Yesus itu mengambil apa? Ada ingat? Ada pernah mendengar cerita? Tuhan Yesus mengambil apa? Tuhan Yesus mengambil tanah. Dia ambil tanah. Dia ambil tanah. Lalu dia olesi ke mata orang buta ini. Dia olesi mata orang. Kira-kira kalau orang sakit, udah tahu matanya sakit, matanya buta, tidak bisa melihat, yang Tuhan Yesus lakukan apa? Dia kasih tanah. Wah, kira-kira bisa sembuh gak ya? Yang menyembuhkan bukan tanahnya. Dia olesi sama Tuhan Yesus matanya dengan tanah. Tapi kalau orang buta ini percaya bahwa Tuhan Yesus itu punya sesuatu, apapun yang Tuhan katakan pasti terjadi. Ikuti Miss ya, ikuti perkataan Miss ya. Apapun yang Tuhan Yesus katakan pasti terjadi. Sekali lagi ya, apapun yang Tuhan Yesus katakan pasti terjadi. Amin. Tuhan Yesus mengolesi mata orang buta ini. Kok matanya buta diolesi? Kok tidak dioperasi? Atau dibawa ke dokter mata? Atau matanya diobati, diolesi, dikasih obat? Atau matanya dibersihkan? Atau dibawa ke dokter? Harus diolesi sama tanah. Tuhan Yesus menghampiri orang buta ini. Karena apa tadi? Karena Tuhan Yesus peduli. Tuhan Yesus memiliki kasih yang besar. Olesi matanya dengan tanah. Karena orang buta ini percaya. Katakan sama-sama dengan Miss ya. Karena dia percaya. Ikuti Miss sekali lagi ya. Karena aku percaya. Lebih kuat lagi. Karena aku percaya setiap perkataan Tuhan, maka sesuatu pasti terjadi. Amin. Tuhan Yesus mengolesi mata orang buta ini dengan tanah. Sesuatu yang tidak mungkin, sesuatu yang mustahil. Kalau orang buta itu, apalagi sejak lahir loh, dia tidak bisa melihat. Sejak lahir dia sakit. Tuhan Yesus mengolesi mata orang buta ini dengan tanah. Dan orang buta ini percaya. Maka orang buta ini terceliklah matanya. Dia bisa melihat. Wah, dia sangat senang sekali. Wah, Tuhan Yesus, aku dapat melihat. Bayangkan, sejak lahir dia tidak bisa melihat. Betapa indahnya bunga, betapa indahnya pelangi, betapa besarnya gajah, betapa indahnya mungkin kelinci. Wah, dia sangat senang sekali. Dia bisa melihat. Matanya tercelik kembali. Matanya bisa melihat. Karena Tuhan Yesus menjamah orang ini. Yang membuat Tuhan Yesus menjelikan apa tadi? Tuhan Yesus peduli. Tuhan Yesus menghampiri orang buta ini. Akhirnya orang buta ini bisa sembuh. Karena apa? Karena perkataan. Karena dia percaya apapun yang Tuhan Yesus katakan, apapun yang Yesus lakukan. Ketika dia percaya, maka sesuatu terjadi. Amin. Amin. Karena apa? Karena Tuhan Yesus peduli. Kalau Tuhan Yesus sangat peduli, dia menyembuhkan orang ini. Karena dia tergerak hatinya. Dia semua tanya, kalian masih belajar di rumah? Masih ngikuti belajar online? Contohnya, ketika kita masih pandemi ini,
Apa yang pemerintah apa yang pemerintah umumkan? Ketika kita keluar harus apa? Menggunakan apa? Masker. Apakah kalian masih lakukan? Kalau kalian masih keluar rumah, misalnya menggunakan masker, itu salah satu kalian peduli. Amin. Peduli apa? Peduli sama lingkungan, peduli sama orang-orang di sekitar kalian. Lalu apalagi sih bentuk peduli? Miss, aku kan masih kecil. Bagaimana bentuk peduli aku? Ketika kalian bermain, mainannya masih berantakan, misalnya karena kalian masih mainan kalian. Masih ingat pesan Miss? Kalau kita sedang bermain, kalau sudah selesai harus dirapikan. Betul, itu salah satu bentuk peduli. Kalian rapikan kembali. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya ketika kalian mau menggunakan kembali mainannya, kalian sudah tahu dan mainannya tidak hilang. Mainannya tetap ada di tempatnya. Kalian sudah tahu. Jadi kalau kalian mau main kembali mainannya, kalian sudah tahu. Tinggal ambil itu mainannya dan juga bersih. Wah, ingat kata bersih nih, Miss. Ingat, ketika kalian bangun tidur, apa yang kalian lakukan? Ingat lagu bangun tidur, ku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Itu juga salah satu peduli. Habis mandi, ku tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Ketika kalian membersihkan tempat tidur, merapikan tempat tidur, itu juga salah satu kalian peduli kepada orang tua kalian. Kalian sudah membantu mama membersihkan tempat tidur. Ketika mungkin kotor, kalian belajar untuk bersihin sapu, untuk menyapu rumah, mungkin membersihkan tempat tidur tadi, mungkin belajar menyapu. Itu salah satu bentuk peduli. Ketika kalian mungkin belajar online, ketika Zoom, wow, kalian melihat, kok aku perhatikan, kok teman aku kok ada satu nih yang tidak ada di Zoom atau tidak ada di online. Wah, kenapa ya? Kok dia tidak ada ya? Tuhan sudah mulai menaruhkan hati, nama itu di dalam hatimu. Mungkin kalian ingat, wah, kok Adi tidak ada? Mungkin teman kalian namanya Adi. Kok Adi tidak ada ya di online tadi? Kenapa ya Adi ya? Ada sesuatu apa ya dengan Adi ya? Itu bentuk kalian peduli. Atau mungkin kalian bisa langsung tanya ke mama, supaya mungkin mama kalian menanyakan ke guru atau ke orang tua. Kalian bisa tanya, mama, aku kok tadi tidak melihat Adi ya di pelajaran tadi, di online tadi atau Zoom tadi, kok aku tidak melihat Adi, kenapa ya ma? Kalian bisa tanya. Kalau mungkin ketika mama kalian tanya, wah ternyata Adi tadi nggak ikut sekolah karena Adi demam. Sebagai bentuk peduli kalian tadi apa? Tuhan sudah memberikan hati nama Adi di dalam hatimu. Yang kalian lakukan apa? Sebagai bentuk peduli, berdoa. Kalian doakan Adi. Kalian perkatakan, doakan, sebut namanya. Tuhan, aku berdoa buat Adi. Tuhan, biar Adi mengalami kesembuhan ilahi. Tuhan, aku percaya Tuhan, Engkau yang menjamah Adi. Adi sembuh saat ini, Adi sehat saat ini. Tidak ada sakit penyakit yang ada dalam hidup Adi. Adi sehat, Adi kuat, di dalam nama Yesus terjadilah. Itu salah satu bentuk kalian peduli. Kalian peduli kepada teman kalian. Yang awalnya tadi apa? Kalian tergerak hatinya ketika kalian melihat video tadi, online tadi, pada saat belajar. Kok tidak ada teman aku, Adi itu? Ketika kalian tergerak, kalian peduli, lakukan, tanya mama atau tanya ke guru kalian,
ketika mendengar suatu kabar, kalian peduli dengan doakan. Wah, ketika adik keesokan harinya ada kembali dalam kelas, wah, kalian pasti akan bersuka cita. Wah, adik sekarang sudah sehat, adik sudah sembuh. Luar biasa kan? Doa orang benar itu sangat kuasanya. Sama seperti tadi katakan apa? Ketika Tuhan berfirman, apapun yang Tuhan katakan pasti terjadi. Amin. Amin. Yuk, kita mau belajar peduli kepada sekitar kita. Kayak tadi, peduli perhatikan mainan. Peduli kalau keluar rumah jangan lupa pakai masker. Terus kalau misalnya melihat kalian mendengar ada teman kalian sakit, jangan lupa berdoa. Itu bentuk peduli. Sama seperti Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus melihat orang yang susah, ketika Tuhan Yesus melihat orang sakit, Tuhan Yesus ada penuh belas kasihan. Tuhan Yesus sangat peduli kepada orang yang susah. Tuhan Yesus sangat peduli kepada orang yang sakit. Ketika ada yang sakit, yang mengalirkan, Tuhan Yesus mengalirkan apa? Kehidupan. Hingga apa? Percayalah, sembuhlah. Amin. Mau menjadi pelaku firman? Mau belajar peduli? Amin. Yuk kita bangkit berdiri. Ikuti deklarasi Miss ya. Kita doa bersama-sama. Amin. Yuk kita bangkit berdiri. Ikuti Miss doa ya. Keluarkan suaranya yang kencang. Kita mau deklarasi. Ikuti Miss doanya ya. Tuhan Yesus, beri aku hati yang peduli kepada teman-teman, kepada orang tua, kepada saudaraku. Aku mau belajar peduli. Aku mau mengalirkan kasih Tuhan melalui hidupku. Aku mau hidupku menjadi berkat. Hidupku mengalirkan sukacita. Hidupku mengalirkan kasih Tuhan. Terjadilah di dalam hidupku. Tuhan, aku berdoa ya Tuhan, buat setiap anak-anak-Mu Tuhan yang mendengarkan Tuhan rekaman ini, biarlah Tuhan kasih-Mu Tuhan yang memenuhi setiap mereka. Kasih-Mu Tuhan yang memenuhi seluruh kehidupan kami Tuhan. Biarlah Tuhan melalui kehidupan kami boleh mengalirkan kehidupan. Kami boleh peduli Tuhan kepada sekitar kami. Kami peduli Tuhan kepada teman-teman kami Tuhan. Oh, biarlah Tuhan kasih-Mu Tuhan yang memenuhi hidup kami, hingga aliran kehidupan itu Tuhan boleh memancar. Aliran kehidupan itu Tuhan boleh kami Tuhan salurkan ya Tuhan. Oh, kami boleh memberkati banyak orang. Kehidupan kami menjadi jawaban. Kehidupan kami menjadi tanda dan alamat. Kami berdoa Tuhan buat setiap anak-anak-Mu yang ada Tuhan. Mereka bukan lagi anak-anak yang biasa, tetapi mereka adalah anak-anak yang sudah Tuhan tetapkan menjadi tanda dan alamat. Kehidupan mereka akan menjadi berbeda mulai saat ini Tuhan, karena kasih-Mu yang memenuhi kehidupan mereka. Karena kasih-Mu Tuhan yang mengalir Tuhan memenuhi setiap kehidupan mereka Tuhan. Mulai saat ini Tuhan, kehidupan setiap mereka Tuhan berbeda. Kehidupan mereka Tuhan tidak sama lagi Tuhan, karena mereka belajar ya Tuhan. Mereka belajar Tuhan memiliki kasih seperti Engkau Tuhan. Roh yang peduli ya Tuhan. Kasih-Mu Tuhan mengalir Tuhan atas setiap mereka Tuhan. Terjadilah, termaterailah di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Yuk kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian ini tentang ada orang buta yang duduk minta-minta. Seperti cerita tadi, kita bangkit berdiri. Ikuti gerakannya Miss ya. Amin. Oke, yuk kita nyanyikan pujian ini. Ada orang buta duduk minta-minta. Ada orang buta duduk minta-minta, tiap-tiap hari minta sedekah. Pada suatu hari Yesus melihatnya, orang buta itu disembuhkannya. Matanya jeli, karena kasih-Nya disembuhkannya. Matanya jeli, karena kasih
ya. Nyanyi pujian ini. Ada orang buta. Ada orang buta duduk minta-minta tiap-tiap hari, minta sedekah. Pada suatu hari Yesus melihatnya, karena kasih-Nya disembuhkannya. Matanya jeli, matanya jeli, karena kasih-Nya disembuhkannya. Matanya jeli, matanya jeli, karena kasih-Nya disembuhkan.